Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran lewat video karena kondisi dan situasi di luar sana tidak memungkinkan kita untuk belajar di dalam kelas. Tapi dengan begitu, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan ini yaitu memahami arsip dan kearsipan. Yang kedua, melakukan pengelompokan arsip dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan pengertian arsip dan kearsipan. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan karakteristik arsip. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam arsip. Sebelum kita belajar, Ibu ada video mengenai pentingnya arsip. Dari tayangan video tadi, kita dapat simpulkan bahwa menata arsip itu sangatlah perlu dilakukan setiap orang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai arsip, Ibu akan menjelaskan langsung tentang pengertian dari arsip. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perorangan dalam rangka melaksanakan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akte, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti sahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat dibentuk audio, video, dan digital. Mengingat jumlah arsip yang semakin banyak dibuat oleh dan diterima oleh lembaga, organisasi, badan, maupun perseorangan, maka diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang lebih dikenal dengan sistem kearsipan melalui beberapa pekerjaan atau kegiatan untuk mengelola arsip yang ada. Sedangkan pengertian dari kearsipan itu sendiri adalah pengelolaan catatan rekaman, kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Secara umum, arsip memiliki fungsi untuk menunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, fungsi pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selain itu, arsip juga memiliki fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga atau instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah, maupun teknologi. Untuk yang kedua, yaitu fungsi sekunder. Fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan, bukan untuk pencipta arsip, melainkan bagi kepentingan lembaga atau instansi pemerintah, swasta, perorangan, dan juga kepentingan umum lain, sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian.
Selanjutnya ada fungsi peralatan kearsipan. Yang pertama, sebagai sarana penyimpanan arsip. Yang kedua, ada sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Yang ketiga, sebagai alat pelindung arsip dari berbagai kerusakan sehingga arsip tahan. Selain ada fungsi arsip, di sini juga ada karakteristik arsip yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada otentik, di mana arsip merupakan informasi melekat pada wujud aslinya, kecuali arsip elektronik, meliputi isi, struktur, dan konteks, yaitu memiliki informasi mengenai waktu dan tempat arsip, diciptakan atau diterima. Untuk yang kedua, yaitu legal, arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Untuk yang ketiga, yaitu ada unik, tidak dibuat massal atau digandakan. Artinya arsip ini berbeda dengan buku, jurnal, bahan publikasi lainnya. Arsip menurut konteksnya dan memiliki kronologi yang unik, selalu merupakan satu-satunya produk. Adapun kopi atau duplikasi, arsip memiliki arti yang berbeda, baik untuk pelaksanaan kegiatan maupun bagi staf pejabat yang berwenang dengan kegiatan tersebut. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu reliable. Keberadaan arsip dapat dipercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Macam-macam arsip. Yang pertama, arsip menurut isi atau subjek. Ada 4. Yang pertama, keuangan. Misalnya, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat pemerintah bayar, laporan keuangan, dan sebagainya. Untuk yang kedua, pendidikan. Misalnya, satuan belajar, kurikulum, daftar hadir siswa, raport, dan lain-lain. Yang ketiga, kepegawaian, misalnya surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, data riwayat hidup pegawai, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu pemasaran, misalnya surat pemesanan, surat penawaran, daftar pelanggan, dan daftar harga. Untuk arsip menurut nilai atau kegunaannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, bernilai administrasi, misalnya surat keputusan, prosedur kerja, dan sebagainya. Yang kedua, ada bernilai informasi, misalnya pengumuman, undangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, arsip hukum, misalnya akte kelahiran, akte pernikahan, surat perjanjian, surat kuasa, dan lain-lain. Yang keempat, ilmiah, misalnya hasil penelitian. Nah, untuk yang terakhir, yaitu pendidikan, misalnya ada satuan pelajaran, program pengajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut keasliannya, arsip petikan adalah dokumen yang berisi bagian dari suatu dokumen yang asli. Yang kedua, salinan. Salinan adalah dokumen yang dalam pembuatannya tidak bersama dengan dokumen aslinya, tetapi memiliki kesesuaian dengan yang aslinya. Yang ketiga, dokumen utama. Dokumen utama merupakan dokumen asli yang langsung terkena hentakan mesin ketik, cetakan printer dengan tantangan dan legilisasi. Yang keempat, tembusan. Tembusan merupakan dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang dalam pembuatannya bersama dengan dokumen asli, tetapi diujukan pada pihak lain setelah penerima dokumen asli. Nah,
Itu semua tadi beberapa hal mengenai arsip dan kearsipan. Ibu harap kalian bisa mengerti dan paham. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tolong dikerjakan di portofolio. Setelah itu hasilnya dikirim ke email ibu. Batas akhir pengumpulan sampai minggu depan ya. Pokoknya sebelum mata pelajaran kearsipan harus kalian sudah mengumpulkan semua. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu harap sudah cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.